Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kiriman lagi. Kayaknya ini pernah saya perbaiki. Waktu itu mengganti membrannya yang sobek, Paloma. Tapi saya ini tidak tahu apakah itu Palomanya yang dulu atau Paloma lain. Jadi setahun yang lalu. Setahu saya memang model Paloma yang baru ini banyak sekali kelemahannya. Ini sudah 2 kali saya ganti modul dan sudah beberapa kali ganti membran yang sobek. Ini sepertinya kasusnya terulang lagi, membrannya sobek. Tapi saya coba dengan tes cara lain. Kalau biasanya saya lihat dari ini gerakan dari asnya membran, as yang mendorong untuk tonjokan ke solenoid valve. Kali ini saya coba buka dari solenoid valve-nya. Jadi solenoid valve kita lepas covernya, kita keluarkan solenoid valve-nya dan kita tes pakai air, dilihat tonjokannya. Jadi ini pemanti ada tapi tidak terdengar cetek ketika keran air dimatikan. Jadi model Paloma ini sewaktu solenoidnya bekerja itu tidak ada cetek seperti model water heater yang lain ya. Tetapi ketika matinya itu baru terdengar ceteknya, lepasnya itu. Ini tadi tidak terdengar. Terus kita putar knobnya sampai ke kanan juga tidak terdengar. Itu bisa jadi membran yang sobek atau microswitch-nya yang microswitch kedua, bagian yang mengirim strom ke solenoid tidak bekerja, rusak, atau ini knob-nya tidak tergeser. Biasanya seperti itu. Tapi ini langsung saya lihat saja di sini secara mekanisnya saja. Nanti apakah tonjokannya itu keluar ketika ada aliran air atau tidak. Jadi untuk mengetes itu memang macam-macam caranya. Tapi ini saya pikir yang paling praktis daripada membuka ini. Untuk melihat gerakan as ini harus melepas microswitch. Ini lebih mudah. Tapi dari tes air sebelum kita bongkar tadi memang tidak terdengar cetek ketika keran dimatikan. Jadi tidak ada terdengar suara kembali. Itu kan bisa jadi tidak tertonjok atau solenoid ini tidak mendapat strom. Oke, ini sudah saya bawa ke kamar mandi water heaternya. Kita lihat seperti apa tonjokannya. Ini sudah di dalam kamar mandi. Ini sudah saya buka ya teman-teman. Terlalu terang ini. Ini saya kasih air saja, outputnya tidak pakai selang. Targetnya dimatikan aja ini flashlightnya. Nah, itu adalah as yang akan menonjok solenoid. Nah, kita lihat ketika keran air ini saya buka, itu tidak ada tonjokan. Sangat sedikit sekali. Jadi masih bisa menggerakkan microswitch. Bisa terdengar itu pemantik ya. Tapi ini tidak menonjok. Nah, menonjoknya sangat sedikit sekali. Harusnya cukup panjang ya teman-teman. Hampir sekitar ya 1 cm gitu. Oke, kita bongkar saja rumah membrannya. Nah, ini memang pekerjaan membongkar rumah membran ini cukup ribet di Paloma ini. Pertama kita lepas cover bawah ini, nanti kita lepas 2 selang ini, 2 pipa tembaga dan ini. Jadi memang yang agak riskan itu di Paloma itu memakai sistem o-ring. Jadi biasanya setelah dibongkar itu bocor. Mengandalkan kerapatan pipa-pipa itu memakai o-ring. Jadi nanti bisa ditambah sedikit seal tip. Jadi nanti kita akan memisahkan rumah membran ini dengan melepas ini, mengendori baut ini. Jadi nanti kita geser ke sebelah kanan. Kita lepas semua dudukan bagian kanan ini, bagian mengatur aliran air ini, baru kita geser ke kanan. Yang pertama ini nanti melepasi bagian
pemutar ini, knop pemutar, kemudian pegangan micro switch, klem. Jadi kalau bisa ditandai ya, diingat-ingat teman-teman, atau ditancapkan lagi baut-bautnya, skrupnya, karena ini nancap ke plastik dan ada skrupnya yang panjangnya berbeda. Nanti kalau takutnya dipaksakan dari yang dangkal skrup yang pendek dipasang skrup panjang, rumah dari pengatur aliran air ini bisa bocor, tembus gitu. Jadi ini diingat-ingat ya, kalau yang pendek masuk ke pendek bautnya lagi. Cara paling aman ya, saya pakai cara kuno, ditancapkan lagi ke tempatnya setelah dilepas skrupnya. Ini cover untuk knop sudah saya lepas skrupnya, jadi saya sebut skrup ya, yang modelnya ulir miring, ulir kasar, ini nancap ke ini bagian plastik. Ini ada 3, nah seperti ini. Kalau yang ini tetap saja saya sebut baut karena jerat halus. Ini yang pemegang ini dudukan dari micro switch. Nah ini bedakan ya teman-teman, atau segera nanti tancapkan. Ini yang klem penahan pipa tembaga sudah saya lepas, skrupnya saya tancapkan lagi. Nah ini knop bisa dicabut ya teman-teman, ini nanti rawan bocor juga. Karena hanya mengandalkan o-ring. Nanti kalau khawatir bocor, setelah dirakit kembali ini biasanya o-ringnya saya keluarkan dulu dari alurnya. Kemudian alurnya itu diberi siltip 1 lapis saja, jangan terlalu banyak, nanti tidak bisa masuk. Kemudian diberi pelumas, saya biasanya pakai minyak goreng saja. Oke, ini sudah terlepas. Nah, sekarang kita lepas ini. Sebenarnya ini tidak perlu dilepas ya, dudukan micro switch, tapi lebih baik saya lepas saja sekaligus biar memudahkan. Cukup mengendori atau melepas ini penahan antara bodi dari membran ini, putaran knop dengan bodi sebelah kiri. Ini seperti pen saja, ini baut yang lancip. Nah ini kita renggangkan ya ke kanan, ini yang paling riskan ya, seperti itu. Oh ya, bautnya ini baut penahan rumah pengatur aliran air ini kita lepas juga. Ada berapa ini? 2 kayaknya, 1, 2. Saya akan memakai obeng yang ada magnetnya teman-teman, lebih mudah. Ini baut dan skrup sudah saya tancapkan lagi. Biasanya model baut itu jerat halus yang sama ketemu logam. Nanti ini bisa juga tes apakah modul ini masih normal memantik, dan ini bisa jadi magnet solenoidnya, bisa ini teman-teman. Karena yang satunya ini, yang biru inilah yang ngirim strom ke solenoid, kalau yang kuning ini ke pemantik. Jadi ada 2 micro switch. Micro switch pertama sesuai tonjokan ini lebih dahulu menonjok, itu adalah untuk micro switch pemantik. Yang kedua lebih lambat, itu untuk micro switch ke solenoid. Itu dirancang secara mekanis berbeda, kelebihannya di situ dari Paloma. Jadi secara mekanis sudah dibuat berbeda. Pastinya akan memantik dahulu baru membuka solenoid, itu yang membuat tidak meledak. Kalau kebalikannya, gas membuka dahulu baru pemantik, itu yang terjadinya ledakan. Ini yang bagian atas untuk pemantik. Sesuai bentuk tonjokan di sana, jadi ini sejajar tetapi tonjokannya dibuat berbeda. Itu kelebihan Paloma. Nah untuk yang bawah ini harus ini kita tekan dulu yang atas pemantik, karena strumnya itu di seri. Setelah dari micro switch atas baru dikirim ke micro switch bawah. Jadi nanti nyobanya kita tekan bersama ini. Dan solenoid ini plusnya di sini, mainnya di bodi, kita tempelkan ke bodi, baru ini kita tekan ya, apakah bisa nempel. Itu untuk mengetahui fungsi solenoid dan fungsi dari modulnya. Sekarang kita tes
Nah, fungsi dari solenoid ini nanti kita tekan. Nah, seperti ini. Nah, solenoid ini ditempelkan dengan body ya, karena mainnya ini di body, plusnya ini di sebelah sini. Jadi jangan sampai ini kena body. Nah, seperti ini. Coba ini kamu tekan bareng. Oke. Nah, ini solenoid fungsi lepas. Nah, oke. Jadi modul sama solenoid sawah ini masih normal. Ini baut pemegang rumah putaran knop air sudah saya lepas. Ini ada dua, satu sama dua di bawah sana. Ini sudah saya geser, kita renggangkan pipanya. Terus ini kita kendorin, dilepas juga bisa. Penahan rumah ini, rumah membran ini dan bagian kiri. Nah, ini bisa ya, keluaran air panas ini bisa kita renggangkan aja. Tapi kalau saya nggak mau risiko, ini saya lepas di sini. Jadi saya cabut ini setelah ini klemnya. Jadi model klem aja dia, kerapatan aja. Saya khawatir kalau merenggangkan ini karena kan ini hanya pendek ya, kaku sekali. Lebih baik kita lepas saja baut ini. Kita ambil keluaran air panas ini, pipa keluaran air panas. Ini baut dan skrup sudah saya lepas semua dan saya kembalikan lagi, saya tempatkan lagi karena saya itu pikun. Nah, ini sudah kita kendorin baut pengunci ya, ini tinggal kita geser. Nah, rumah membran ini kita tarik ke arah kanan. Kalau ragu ini dilepas saja. Ini baut lancip gitu aja teman-teman. Penahan ini rumah membran dan bodi sebelah kiri. Nah, ini sudah keluar cukup banyak, sudah cukup sebenarnya, tapi saya tunjukkan aja lah. Ini kan oke, ini udah keluar rumah membran. Jadi ini nariknya sedikit saja baru diangkat ke atas, karena ini ya cuman kita bisa renggangkan sedikit saja. Nah, takutnya nanti elas di sini lepas atau ini pipanya menjadi gepeng. Oke, kita buka 4 skrup ini ya, seperti ini. Jadi bagian yang cekung ini ada di sebelah sini ya teman-teman, yang ketemu dengan ini piringan. Jangan kebalik, tapi kebalik tidak bisa karena ini setahu saya lubang-lubangnya sudah dibuat berbeda. Nah, ini kita lihat di mana sobeknya. Berarti ini sangat tidak awet ya, kalau setahun sudah ganti. Oke, saya lihat yang pakai tangan dua dulu, sulit ini. Waduh, ini setelah saya cek teman-teman, kayaknya membrannya aman lah. Terus kenapa itu tidak bisa menonjok, tonjokannya tidak bisa keluar? Nah, ini ada mekanisme seperti pulpen gitu teman-teman di sistem Paloma ini. Ini tadi ketika saya tekan full ke kiri, di sini nggak nonjol. Nah, ini memang mekanisme canggih sekali ya Paloma. Jadi ketika sudah menonjok, mentok, dia jepret lagi, cret, kayak pulpen. Lah, ini takutnya ini yang bermasalah. Ini saya tekan tadi sampai penuh ke kiri, di sini tidak nonjok. Waduh, ini mekanisme yang sangat canggih dari Paloma. Mudah-mudahan sih ini apa ya, hanya sekedar ini tidak tepat dudukannya atau lepas gimana. Jadi mekanisme ini cukup rumit punya Paloma ini. Jadi ketika sudah kena tekanan air, mentok ke kiri, terus selenoidnya udah tertekan, mentok ini, dia jepret lagi penonjok tadi kembali. Nah, ini coba kita pelajari mekanismenya apakah, karena saya sekali saja waktu itu membongkar tapi kayaknya nggak bisa dikeluarkan atau gimana ya. Nanti kita lihat saja, saya lupa, ini sudah lama sekali.
Tapi ini saya pastikan dulu, kayaknya membrannya tidak sobek. Ini pernah sekali saja saya mengalami mekanisme seperti pulpen ini yang rusak. Wah, ini harus bongkar lebih banyak lagi ini. Ini kita bisa tahu teman-teman, analisanya seperti ini ya. Kita lihat yang pertama dari membran, karena membran itu yang mendorong tuas ini. Kalau tuas ini sudah kedorong, tadi harusnya memang kita tes double ya. Kita buka ini microswitch, nanti kelihatan ya ini menonjok atau tidak, apa no ini bergeser atau tidak. Itu tadi ya saya lupa kita tes model itu. Ini sepertinya bukan dari membrannya yang sobek, tapi mekanisme penonjok ini yang macet kayaknya. Coba saya dorong-dorong dulu di sini. Ini kita pastikan aja, kita bongkar daripada nanti bermasalah lagi ketika dipakai di pelanggan. Nah, ini mekanis dari model yang saya bilang seperti pulpen tadi sudah saya keluarkan. Nah, tinggal ditarik aja pakai pengait ini. Dan ternyata selongsong ini penting. Jadi saya kemarin sudah janji bisa memperbaiki tanpa selongsong. Kayaknya nggak bisa. Saya harus bikinkan selongsong, dan selongsong ini tidak ada yang jual. Ini bawaan dari barangnya saat baru. Nah, ini untuk menahan ini teman-teman. Selongsong ini. Jadi hadapnya ke sini. Ini solenoid. Selongsong ini menahan ini bagian luar ini. Nah, oke. Seperti apa mekanisme unik dari Paloma ya, ini yang saya bilang seperti pulpen tadi. Jadi ini menahan ini teman. Nah, seperti ini supaya bagian ini tidak ikut keluar. Jadi ketika ada aliran air dia akan tertonjak seperti ini. Nah, tetapi ketika pada batas tertentu nanti dia jepret kembali. Oke, kita simulasikan. Ketika ada aliran air yang cukup kencang, dia akan menonjok seperti ini. Nah, ini menonjok ke solenoid. Coba kita simulasikan. Ini uniknya di sini. Ini yang saya sebut seperti pulpen ini. Nah, ketika sampai di sini di puncak tertinggi, nah, langsung saja saya tahan aja ya. Nah, dia jepret masuk lagi. Tetapi untuk membuat bisa kepakai lagi, aliran air harus benar-benar mati. Jadi kalau hanya tanggung segini, nah, tidak bisa. Saya dorong ya. Nah, tidak keluar. Ini harus benar-benar kembali. Lah, ini kembalinya karena kekuatan pir ini. Nah, ini kayaknya pirnya ini yang lemah. Nah, ini saya kembalikan secara bantuan ya, dibantu. Nah, baru ini bisa fungsi lagi. Loh, ini saya tahan ya di sini. Kita anggap ada solenoid terus mentok. Jepret. Nah, ini saya kembalikan. Keran sudah ditutup. Ternyata tidak kembali. Ini bisa saya renggangkan nanti pirnya. Ya, ini kayaknya kendalanya di sini. Saya tidak tahu seperti apa. Apakah kalau dilumasi nanti jadi bagus atau malah los, kendor. Nah, ini kita harus pahami ya. Inilah uniknya Paloma. Jadi ini mekanisme seperti pulpen ini. Nah, ini kurang kuat pirnya ya. Coba saya bantu. Ya, bisa saya ulangi ya biar lebih jelas. Nah, ketika ini udah benar-benar jepret, tidak ada tekanan air, dan kita hidupkan keran air, ya dia menonjol. Terus di sini ada solenoid. Solenoid pasti akan berhenti. Nah, di sini dia harus jepret di batas tertentu. Ya, karena solenoid sudah mendapatkan strom, maka baterai ternyala. Dan ketika keran air dimatikan, dia akan kembali ke posisi semula. Nah, ini kegagalannya di sini. Harusnya dia sampai bunyi. Nah,
kalau tidak sampai bunyi itu seperti ini, ketika ada aliran air lagi, tuh tonjolan ini tidak keluar. Inilah uniknya Paloma. Jadi sepertinya ini per ini yang bisa saya renggangkan kembali. Tetapi ini kan istilahnya membantu ini menambah tekanan membran. Jadi aliran air yang diperlukan water heater gas ini perlu lebih kencang lagi. Padahal orang ngakalin ini di sini supaya gampang apa? Kebuka lah ini silindriknya, ngakali tekanan yang lemah dengan memotong per ini, ada yang begitu. Nah ini kalau saya renggangkan, nah saya ulang lagi ya lebih paham, jepret. Tapi ketika saya lepaskan, nah, kurang. Ini harus saya bantu, ya baru bisa fungsi lagi ketika ada aliran air. Ini sudah saya sedikit renggangkan ya pirnya ini untuk pir pembalik. Nah ini hati-hati, sirkuit kecil ini tadi sempat hilang. Akhirnya mengerahkan semua anggota keluarga untuk mencari. Dan ini tadi saya mengeluarkan juga pelan-pelan. Ini bisa terbang ke tempat yang di luar Nurul. Ini bisa balik ya sekarang. Kita tes. Tekan, jepret, kita lepaskan. Nah sudah kembali. Kita tes lagi, harus menonjol. Nah, jepret. Terdengar tek. Nah, ini berarti udah kembali. Jadinya ya dites lagi gini, harus keluar. Sama dikasih ini tadi minyak goreng aja. Oke, ini sudah saya rakit kembali. Jadi kalau fungsi solenoid itu ketika ada aliran air nanti terdengar tek gitu ya, terutama ketika alirannya dimatikan. Oke, saya buka aliran airnya. Nah itu ada juga ya, pertamanya tek gitu. Nah, ini bisa dites pakai selang, ditiup dengan mulut juga bisa. Tes parsial seperti ini. Mudah-mudahan berarti memang salah diagnosa saya tadi. Saya pikir itu adalah membran yang sobek. Jadi ini memang pernah saya perbaiki setahun lebih yang lalu, bulan Juni 2023. Sekarang problemnya adalah mekanisme penonjok solenoid. Tadi saya tanyakan ke service center, mbaknya tidak tahu, masih ditanyakan sama teknisinya. Mudah-mudahan alat itu ada ya. Dan ini tadi cuman saya kasih pelumas dan pirnya direnggangkan lagi agar untuk baliknya bisa nyepret lagi, gitu aja. Jadi saya sampaikan nanti ke pelanggan, ini kita perbaiki, tapi kalau nanti istilahnya trouble lagi, tidak bisa tidak ya harus ganti. Mudah-mudahan ada. Dan untuk ongkosnya tetap, tapi nanti kalau memang perlu diganti, tinggal dibelikan alatnya tadi, tapi ongkosnya tidak perlu nambah lagi untuk bongkar pasang ya. Jadi model PH5RX yang baru ini meskipun di off kan, pemantik itu masih bunyi, tapi gas tidak dibuka. Oke, ini selang gas sudah kita tancapkan. Ini langkah wajib ya ketika habis melepas selang gas, yaitu purging, mengeluarkan sisa udara yang ada di selang. Apalagi kalau kita lama tadi melepas selangnya. Jadi setelah diketok-ketok di regulator, ini kita
ngowoskan ya sedikit. Nah, sampai bau gas, dan pastikan nanti setelah mau menyalakan, kalau mau menyalakan ini sudah dipastikan tidak ada bau gas. Jadi ventilasinya kita pakai ini cara manual, pintu kamar mandi kita buka tutup seperti ini, dikipas-kipas. Karena tadi ini kita habis membongkar daerah gas, kita harus yakinkan bahwa tidak ada kebocoran gas, dan kita persiapkan kemungkinan ada kebocoran di jalur gas. Jadi harus dekat regulatornya atau ada orang yang di regulator. Misalkan nanti ada kebocoran di sini atau di manapun, itu tidak bisa atau sekedar dimatikan dari tombol on off ini ya, karena pastinya itu sudah tidak melalui solenoid. Ini saya lupa juga, habis purging belum dikencangin klemnya, ini harus dikencangkan dulu. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan karena saya sendiri juga pelupa pikun. Jadi habis purging gitu tinggal tancap aja tidak diklem. Nah, itu banyak kejadian kebakar sampai di sini. Nah, itu intinya kita harus ada, bila tempat LPG-nya jauh itu ada orang yang di sana bisa kita hubungi, kita teriak, atau ya kalau ini dekat saja saya siap nanti untuk melepas regulator gitu aja. Kalau sampai terjadi ada kebocoran, ya itu api bisa keluar di area mana saja, yang tidak bisa sekedar dimatikan dengan tombol on off ini. Oke, kita coba, mudah-mudahan lancar. Nanti juga akan saya coba dengan mematikan aliran air dari output, karena ini kan sistem saya di input ya. Jadi ketika dimatikan tidak ada tekanan di ruang mesin. Nanti harus kita tes karena tidak tahu di rumah pelanggan seperti apa. Kemungkinan ada kerannya itu di output. Jadi ketika mati di sini pasti bertekanan. Nah, itu tujuannya untuk mengecek apakah ada kebocoran dari jalur air ini, karena modelnya Paloma yaitu hanya model press mengandalkan o-ring, itu rawan sekali kalau habis bongkar pasang terjadi kebocoran. Jadi ini juga ada stop kerannya ya, ini di sini ya saya pakai karena ini sudah tua, sulit mengoperasikannya. Jadi kita taruh di input. Jadi ada pertanyaan, di mana itu? Kalau pabrik rancangannya ya di output ya, seperti di keran gitu, langsung tidak ada masalah. Di mesin ini ketika mati pastinya ada tekanan, sudah dirancang kuat untuk tekanan yang diizinkan ya, sekitar berapa bar gitu. Yang penting ya jangan sampai tinggi-tinggi. Pompa air kecil itu kan paling 3 bar, itu sudah sangat aman untuk diinstalasi pipa ini. Oke, kita coba. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sepertinya berhasil. Kita harus tunggu ya sampai di atas 10 detik. Oke, kita set langsung besar. Ini pakai pompa, jadi paling rendah pun pasti bisa hidup. Coba saya cekik biar tahu membrannya. Kalau memang sobek biar sobek sekalian.
Ini kan pakai pompa terus dicekik, tekanan di membran tinggi. Kita kembalikan ke tekanan rendah. Sepertinya memang membran tidak sobek. Itu saja yang bisa saya bagikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf atas segala keterbatasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak bisa ya seperti ini, harus diulang, dimatikan.